Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bacaan kita hari ini sampai di kitab Lukas pasal yang ke-17 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6 ya. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di laut,' dan ia akan taat kepadamu." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan kita ini berbicara tentang nasihat. Ada beberapa nasihat yang kita perlu pelajari di dalam hidup ini. Nah, yang pertama nasihatnya adalah tentang pengajaran sesat ya. Jadi dikatakan di sini celakalah orang yang mengadakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang pengajaran sesat sangat mungkin terjadi ya. Nah, biasanya mereka orang-orang yang sudah belajar lebih dulu begitu ya. Tetapi mereka memiliki salah pemahaman ya, sehingga pemahaman yang salah itu diajarkan, dikembangkan, tetapi itu adalah sebuah kesesatan ya. Ada banyak hal ya. Memang tidak bisa dipungkiri ya, dengan kemajuan teknologi hari ini begitu ya, dengan mengejar AdSense begitu misalnya, dengan konten-konten tertentu begitu, terkadang memang tidak memperhatikan lagi kebenaran ya. Yang penting bisa viral ya, yang penting orang kenal, yang penting orang disenangkan begitu ya. Mereka rela melakukan itu semua, padahal sebenarnya itu bukan sebuah kebenaran. Nah, Tuhan mengingatkan, celakalah orang yang mengadakannya. Nah, ini pesan buat kita semua ya. Dalam kita mengajarkan firman Tuhan, dalam kita mengajarkan sebuah kebenaran, sampaikanlah berita itu dengan benar ya. Sampaikan kebenaran yang benar dengan cara yang benar. Hati-hati ya, jangan sampai apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan itu ada penyesatannya ya. Saya juga belajar terus untuk berhati-hati ya. Apakah dalam renungan yang saya sampaikan ya, hal-hal yang lain mungkin dalam bentuk tulisan, dalam bentuk konten-konten yang lain, ini ada indikasi penyesatan ya. Ini juga kita perlu waspadai. Nah, saudara, bagaimana cara kita menangkalnya? Ya tentunya kita mesti belajar kebenaran yang benar-benar benar ya. Misalnya kalau kita tidak mau menyesatkan orang ya, pelajari dulu ya materi, bahan yang akan kita sampaikan. Supaya apa? Supaya materi bahan yang kita sampaikan adalah sebuah kebenaran ya, bukan masih katanya ya, kata orang pada umumnya, tidak. Tetapi apa kata firman Tuhan, itu penting. Nah, bagaimana cara kita supaya tidak disesatkan? Ya kita harus belajar ya. Pelajari bidang tertentu yang memang kita mau pelajari.
Artinya tidak hanya berdasarkan satu sumber ya, bisa dari berbagai sumber. Kemudian dalam hikmat Tuhan kita dipimpin masuk ke dalamnya dan kita bisa memilah dan memilih mana kabar yang sebenarnya ya. Contoh sederhana saja, ketika seseorang berbicara tentang berkat. Mari Bapak Ibu Saudara bagikan berkat itu supaya hidupmu diberkati Tuhan. Menurut saya ini kurang tepat ya. Padahal kita membagi berkat kepada orang lain bukan supaya kita diberkati, melainkan karena kita sudah diberkati. Beda ya. Jadi kalau kita melakukan supaya, nanti kita bisa kecewa. Ketika apa yang kita lakukan dalam tanda petik tidak mendapatkan balasan dari Tuhan atau balasan dari orang yang kita beri sesuatu. Ini menjadi sebuah soal. Atau misalnya dalam hal keselamatan. Ya, Bapak Ibu Saudara beribadah, Bapak Ibu Saudara melakukan kebaikan, memberikan persembahan, memberikan hidup, itu bukan untuk diselamatkan. Nah, ini konsepnya ya. Karena ada konsep yang mengatakan demikian ya. Ya, mari kita berbuat amal, berbuat baik, ya, lakukan kebaikan supaya apa? Mendapatkan pahala, mendapatkan upah surga. Kekristenan tidak mengajarkan itu. Jadi kalau kita beribadah, kita melayani, ya, kita memberikan hidup kita kepada Tuhan bukan supaya diselamatkan, melainkan karena kita sudah diselamatkan maka kita beribadah. Karena saya sudah diselamatkan maka saya berbuat baik. Karena saya sudah diselamatkan maka saya melayani Tuhan. Ini beda. Nah, hati-hati dengan ajaran-ajaran yang menyimpang. Jadi dasar kita, motivasi kita ini penting sekali. Kalau kita mendapatkan ajaran yang sehat, ya, kita mendapatkan iman yang sehat. Iman yang sehat nyata dalam perkataan, perbuatan juga yang sehat. Jadi dari hasil perbuatannya, maka firman Tuhan katakan, lihat saja buahnya, dari situ kamu akan tahu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita coba lihat ya, dalam pengajaran, dalam kehidupan, kita boleh menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran ya. Baik yang mengajarkan, hati-hati jangan sampai kita menyesatkan, dan yang kita yang belajar jangan mau juga disesatkan. Mungkin itu menyenangkan hati kita. Ya, firman Tuhan itu menghibur, menyenangkan hati. Tetapi tidak berhenti di sana ya. Kita uji kebenaran firman Tuhan itu. Karena ada konsekuensi ketika ada orang yang menyesatkan ya, dikatakan ya lebih baik baginya sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Ada konsekuensi. Lebih baik dia digantung begitu ya, dilemparkan ke laut. Artinya apa? Ini konsekuensinya mahal. Ketika kita menyesatkan satu orang, orang ini akan nanti berbicara lagi kepada orang yang lain. Bayangkan banyak orang yang akan disesatkan dan menyesatkan. Ini nasihat yang pertama yang Tuhan berikan buat kita hari ini. Nah, yang kedua itu tentang pengampunan. Nah, saudara, memang berbicara tentang mengampuni itu nggak mudah, saudara ya. Apalagi orang itu sudah menjengkelkan, membuat kita marah, mengecewakan, mungkin pernah melukai, mungkin pernah menyakitkan hati kita. Nggak mudah, saudara, untuk mengampuni. Beberapa kali saya berjumpa dengan klien, begitu ya, mereka sampaikan nggak bisa, Pak. Wah, Bapak nggak merasakan bagaimana luka itu terjadi, kami alami. Saudara, saya memahami pergumulan itu. Tetapi saudara, firman Tuhan hari ini mau katakan, jika ada sesuatu yang perlu engkau ampuni, ampuni mereka. Bahkan 7 kali sehari pun mereka datang kepada kita dan memohon ampun. Firman Tuhan katakan apa? Ampunilah mereka. Kenapa saudara? Karena pengampunan yang kita terima pun itu berasal dari Tuhan. Sebenarnya kalau kita berbicara introspeksi dalam diri, kita pun sebenarnya bukan orang yang layak untuk diampuni. Ya, kita juga orang yang berdosa. Masa iya kita sebagai orang yang berdosa, begitu ya, yang sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan, kita tidak mau melakukannya juga. Saudara, kita mengampuni karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Oleh sebab itu, pengampunan semestinya bukan menjadi soal yang sulit buat kita. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya, setiap orang yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, dia akan lebih mudah mengampuni orang lain, bahkan mengampuni dirinya sendiri. Nah, jika ada di antara kita yang hari ini sulit mengampuni, coba pastikan, sudahkah saudara mendapatkan pengampunan dari Tuhan? Yang ketiga, pelajaran yang kita dapat yaitu berbicara tentang iman yang besar.
Dikatakan, jika sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Nah saudara, saya menemukan di dalam kebenaran firman Tuhan itu ada dua jenis iman, ya. Iman yang pertama adalah iman yang besar. Yang kedua adalah iman yang sejati. Iman yang besar, ya, sebesar biji sesawi saja. Biji sesawi itu satu benih yang sangat-sangat kecil, ya. Saya pernah satu kali melihat, saya ditunjukkan ada teman yang pulang dari Israel, begitu ya, dia membawa biji sesawi, begitu kecil sekali memang. Nah dikatakan jika kita punya iman sebesar itu saja, kita tuh bisa memindahkan, begitu ya, tanaman ini ya ke dalam laut. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Artinya, kalau kita percaya, kalau kita yakin dengan apa yang kita perkatakan, dengan apa yang kita imani, kita bisa melakukan sebagaimana yang kita rindukan. Begitu. Itu iman yang besar. Ya, ini Tuhan katakan. Tetapi ada dua jenis iman yang kedua, ya, yaitu iman yang sejati. Ya, iman yang pertama itu dia bisa memindahkan gunung, dia bisa memindahkan pohon, dia bisa melakukan segala sesuatunya dengan iman percayanya. Tapi yang kedua adalah iman yang sejati. Sekalipun gunung ini, sekalipun pohon ini, sekalipun apa yang didoakan tidak berpindah, tidak berubah, dia tetap beriman kepada Tuhan. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego pernah bilang begitu. Ya, kami percaya Tuhan Allah kami sanggup menolong kami. Tapi kalaupun kami tidak ditolong, kami tetap mau percaya kepada Dia. Saudara, adakah iman itu juga di dalam hidup kita? Apakah iman kita berdasarkan kalau sesuatu itu terjadi sesuai dengan yang kita harapkan? Jika tidak, apakah kita tetap mau beriman? Misalnya kita berdoa, Tuhan aku pengen sembuh, kalau aku sembuh aku mau melayani Tuhan dan lain sebagainya. Apakah ketika saudara tidak diberikan kesembuhan, saudara tidak mau melayani Tuhan? Tuhan, kalau aku sukses dalam pekerjaan, baru aku akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kalau misalnya tidak, apakah kita membuat kita tidak lagi mau memberi persembahan hidup kita kepada Tuhan? Saudara, mari kita tilik iman kita masing-masing. Nasihat firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, iman yang seperti apa yang hari ini kita miliki. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ada 3 nasihat yang kami terima pagi ini. Tolong kami supaya kami juga boleh hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami sadar kami bisa jatuh di dalam dosa, kami bisa melakukan apa yang tidak berkenan. Oleh sebab itu tolong Tuhan kami, tolong kami untuk kami juga boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk setiap jemaat-Mu, setiap kami, aktivitas kehidupan kami hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang terbaring karena lemah tubuh, karena sakit. Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan, sehingga setiap kami juga boleh kesehatan, kekuatan daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.